Surya tenggelam. Itu bukan Surya Paloh ya maksudnya. Surya Paloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah episode pendidikan politik. Oh, ganti nama jadinya. Iya. Supaya Anda memilih dengan bijak. Apa? Bijak. Oh, udah ada. Ada bijakmemilih.com ya. Apa isinya? Profil capres dan janji-janjinya. Oh. Disediakan gitu buat masyarakat yang awam. Dibayar berapa deh mereka sama aku? Harus baca lu. Harus baca lu. Kenapa? Tapi lu apa namanya? Ngikutin ini enggak? Cawapres yang Cawapres apa capres nih? Cawapres, Cawapres. calon wakil presiden yang unggul dalam survei. Itu kan banyak tuh sebelumnya. Siapa aja tuh? Aduh, di TikTok belum keluar ya, Kang. Udah lama keles. Aduh, gadget ngikutin. Jadi kan ada cawapres survei itu. Hmm. Ya kalau beberapa bulan yang lalu ya dari pokoknya sejak politik panas lah gitu. Itu kan cawapres survei itu kan Mas AHY itu kan tinggi itu. Ridwan Kamil. Oh iya, benar. Digadang-gadang kan namanya. Mahfud juga gitu. Gibran tuh nggak ada. Enggak ada. Di Ya, karena kan keputusannya belum ada iya, dulu. waktu itu. Cawapres. Pokoknya kalau survei survei Spray itu, spray kalau begitu. survei Membuktikan. capres sama cawapres kan biasanya dipisahin tuh. Maksudnya kan cawapres. Tapi yang terpilih itu kan beda-beda. Benar. Beda lah. Kayaknya yang paling Unggul. yang masuk ke dalam radar survei itu ya Pak Mahfud ya. Iya, yang masuk dan benar-benar jadi ya. Yang benar-benar jadi. Iya, Yang benar lainnya jadi. tuh rendah banget, 0, Caimin gitu, jadi gitu. Jadi kalau menurut gua kayak kita melihat sekarang tuh kayaknya kita melihat pertunjukan politik tuh kayak ini kok kayaknya baper-baperan aja ya gitu. Enggak, baperan maksudnya gimana, Kang? Iya, jadi yang ini kecewa atau baper terus akhirnya berubah koalisi bla bla bla. Gitu. Ini baper gitu kayak gitu. Berarti bener ngerti apa enggak lu? ngerti gua. Gitu. Berarti kayak benar-benar memakai personal banget gitu masalah. Tapi akhirnya kan kita sekarang melihat nih udah pasti karena udah didaftarin di KPU kan kita melihat 3 pasangan gitu. Prabowo dengan Gibran. Kemudian nomor berapa sih itu? Nomor 1 ya? 2 ya. Nomor 2 ya. Nomor satunya Nomor 1 Amin. Anies Baswedan dengan Caimin. Atau Muhaimin Iskandar. Who is Muhaimin? Muhaimin Iskandar. ya, itu tadi jokes bapak-bapak ya. Bodoh amat. Kebetulan yang ketawa bapak-bapak juga. Bapak-bapak belum kawin. Terus kemudian yang ketiga GoFood. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Lu tahu nggak MD-nya apa? MD Entertainment. Bikin film mulu dong dia marah Muncabi. Gue juga lupa lagi. Gitu. Kalau dari 3 itu bagaimana lu menilainya? Asik lu, pengamat lu. Ngapa jadi Rocky Gerung gua di sini? 3 itu, Kang. Kenal apa ya, lu 3-3-nya? Udah pasti enggak dong. Hampir gua duga lu bilang kenal gitu. Keren tuh. Apa tuh? Rekam jejak dan gagasan kandidat dari narasi yang buat bijakmemilih.id ini. Narasi berarti Najwa Shihab. Oh iya. Tuh, dia dari partai mana segala macam. Oh iya, nanti kita tunjukin tuh, bagus banget itu pendidikan politik. Cuman masih banyak yang coming soon profilnya. Oh gitu. Enggak kedetek apa lagi dirancang? Oh, lagi dirancang. Berarti dibayar berapa tuh? Tidak semua diukur dengan uang, Pak. Tapi semua mengukur harus pakai uang. Iya, betul.
Gimana tadi balik Apa lagi? tuh? Yang Oh iya. 3 calon itu. Gimana ya kalau Pak Prabowo gitu kan, Hmm. emang udah 2 kali kalah kan? Jangan Pak Prabowo dulu dong, dari nomor 1 dulu. Oh nomor 1 dulu. Tadi siapa? Amin, Amin. Anies dan Caimin. Caimin. Anies Baswedan. Wih. Jadi kayak mau roasting gua. Ngerosting terus banyak bahan. Ya apa ya? Bukan nggak ada buktinya sih ya. Kalau lu bangun pagi gitu, Oh iya. Bangun pagi kenapa Bang? iya kalau lu bangun pagi kan lu ke TPS. Ya benar. Benar itu. Eh, Atau gua nggak mau nyoblos tapi lu- karena gua jadi tim survei aja. TPS lain. Lumayan ada duitnya. Ada itu. Ada. Pernah gua salah jadi tim survei. Oh iya, dari siapa tuh? Lupa lagi. Tahun Bukan 5 tahun yang lalu. dari ini ya, bukan dari lembaga survei. Bukan. Jadi Kan quick count itu. ya quick count buat quick count-nya. Oh, dari lembaga survei itu. Bodoh amat gua udah segini. Udah gua kirim ke korlapnya udah bodoh amat yang penting dapat duit gua. Tapi bener. Benar. Lu melaksanakan tugas lu dengan benar. Benar ya pokoknya sesuai papan aja gua. Oh, ya itu Ya buat kan quick count itu dari dibuka lembaga gini kan survei kelihatan berarti. ya. Mana yang enggak sah berapa gitu. Jadi udah gua sih nggak ragu dah kalau quick countnya siapa yang menang, udah itu tuh menang. Tapi kan diolahnya di sana aja. Karena orang kayak lu aja gitu. Emang orang kayak lu tuh apa ya? Ya kayak merendahkan banget moral lu ya. Maksud gue, lu aja yang nggak terlalu peduli akhirnya mengirimkan laporan dengan benar kan gitu. Ya, karena mungkin gua nggak peduli. Malah itu bagusnya. Oh iya ya. Karena gua nggak peduli. Kalau gua peduli, gua mainin tuh bisa kan? Oh, Karena peduli. kayaknya emang lembaga survei harus nyari orang-orang yang supaya dia jujur tuh Iya kan? ngelaporinnya kan. Jadi quick count-nya akurat kan. Mm-mm. Karena itu kan kalau kondisi kayak gitu sudah bukan lagi untuk menggiring opini pesanan apa itu Iya. memang udah ilmiah. Data kan? Iya, kerjanya kerja memang harus serius gitu maksudnya. Ya selama ini juga lembaga survei serius. Oh gitu. Iya, Ya survei mah serius kan karena nggak ada efek apa-apa. iya kan. Tapi kan ada juga yang survei-survei yang memang dipesan lah gitu dibayar. Yang kayak dulu TV One. Lu nyebut lagi, gua nggak tahu tapi. Ya, tapi ada lembaga. Tapi itu biasanya memang buat internal ya. Buat internal. Kalaupun misalnya dipublish itu berarti kan dia tinggal milih ininya aja, angle, framing gitu. Jadi mana yang ditonjolin itu. Misalnya gue survei lu nih, pemetaan lah pokoknya lu mau nyalon anggota DPR gitu. Nah itu kan ternyata rendah gitu. Mau dipublis kan tambah parah gitu misalnya. Itu kan buat masukan lu di mana ruang kosong. Ya di mana suara gua nggak ada sama sekali gitu kan? Ya udah balik lagi tuh. Iya. Gimana? Lu kenal nggak Kagak kan tadi udah. dengan calon nomor 1? Enggak sih. Seberapa kenal atau nguping-nguping lu gitu gimana tuh? Pertama, Seberapa meyakinkan buat lu kalau misalnya tadi lu bangun pagi terus ke TPS dan lu kepengen udah milih deh gitu. kalau gua nggak kenal ya, tapi gua pernah nonton acara off air. Hmm. Petrus temen gue yang bikin kan, acara politik ngundang Caimin ya lumayan lucu sih Caimin sih. Petrus penembakan misterius. Itu plesetannya, tapi pembaca berita misterius. Lah itu plesetan juga. Singkatan dong itu. Oh singkatannya. Oh iya. Oh iya, oke terus. Ya diundang lah Caiminnya ya? Caimin diundang. Ya menurut gue ya lumayan Caimin kan seru kocak lah. emang. Kocak. Cuman di frame politik aja dia sosok serius kayaknya. Caimin now. Oh, Caimin dong. Ini baju ganti-ganti nama dari Caimin, Gus Imin. Iya. Apa itu? Caimin tuh siapa yang lu tahu? Ya, Caimin aja udah. Allahu Akbar. Ya gara-gara dia menurut gua lumayan lucu ya. Kita kayak Dia pas di ketua acara partai. itu ketua partai kan P3 ya? P3 Musuhnya itu ya. PKB ya? temennya lah itu. Oh, teman. Oh musuh sih sekarang. Sama-sama hijau tapi Warna hijau kan turunan. PKB singkatan apa? Partai kita bersama. Aduh pengen ngomong kasar lagi. Si anjing. Partai kita bersama. Tapi bagus juga tuh buat Iya. branding ya. Gue mewakili yang tidak melek politik nih.
begitu. Kayaknya kalau pemilu dilakukan sekarang lu milih Caimin deh. Karena cuman itu yang lu Pernah gue lihat ketemu. langsung. Heeh. Ya pernah lihat langsung lah kan. Tapi kalau Anies Tinggi apa pendek dia? Fisik banget. iya. Segua nggak pendekan dikit kayaknya ya. Kayak gitulah. Ya kan gue di FOH nggak tahu nggak ngeliat banget. Oke. Terus Ponakannya Gus Dur itu. ponakan ya. Benar. PKB. Dulu Gus Dur di mana? P3 ya? Iya, Gus Dur mah di NU, PBNU. Partainya? PKB. PKB. Oh. Yang bikin ya Gus Dur. Berarti bermasalah dong dia sama Gus Dur. Emang lu nggak tahu itu? Enggak kan gue nggak melek politik bilangin gue. Oh iya itu Karena kan dari yang gue lihat kan anaknya almarhum Gus Dur kan suka nyentil-nyentil itu partai diambil atau apa gitu. Iya itu. Jadi problem terbesar Caimin dalam konteks pencitraan atau yang sering digoreng sebagai dalam tanda petik cacatnya Caimin itu ya melawan, mengkudeta kayak gitu-gitu. Itu yang dari musuh-musuhnya itu yang ditekanin ya. Pamannya aja yang tokoh besar kayak gitu Dilawan. Luka Dalin gitu, kira-kira begitu. Gitu. Tapi kan dia punya penjelasan sendiri tentang itu kan gitu. Ya itu akhirnya kan semua pemimpin atau semua calon pemimpin paling tidak yang sekarang gitu. Semua punya itu kan, punya catatan itu kan, tergantung siapa yang mau membesarkan itu kan, gitu. Iya. Yang mau menggoreng itu gitu. Musuh mana Semuanya yang punya gitu. Masih punya celah lah semua. Caimin kan itu ya misalnya. Kalau Anies yang lu tahu apa? Karena gue bukan orang Jakarta. Problemnya itu lampunya mati dah. Karena gue bukan orang Jakarta jadi nggak terlalu tahu ya. Ya, tapi kan itu jadi isu nasional. Iya, isu nasional. Keberatan yang sering muncul atau yang pernah lu dengar. Iya. Ini yang menarik. Sering diulang-ulang di TikTok nih. Oh iya. Begitu ya, gue nggak terlalu TikTok soalnya. Sering diulang-ulang di TikTok. TikTok. Anak TikTok. Iya. Gue bapak-bapak komplek. Boomer karena boomer. Boomer apa sih? Boomer ya. Kalau saya kan milenial nih masih dekat sama Gen Z nih TikTok. Lo di TikTok kan selalu bilang yang digoreng adalah mana katanya Pak Anies nggak bakal nyalon kalau ada Pak Prabowo gitu. Buktinya nyalon sekarang jadi saya. Oh iya betul. Nah, itu yang lagi digoreng di TikTok tuh itu banyakan. Karena dia pernah ngomong kan. Pernah ngomong pas di interview kan. Itu memang repotnya zaman sekarang begitu ya. Iya, jejak digital. Jejak digital ya, gokil ya. Itu kayak di akhirat ya itu ya. Apanya tuh? Iya jadi. Roket aktif apa digital? Di akhirat tuh kan katanya itu kan lu kalau nggak ngaku nanti dibuka. Ya. Iya gitu. Ya bukan cuman mulut lu yang ngomong, kaki lu. Kaki. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya ada di surat Yasin. Itu pada hari itu yang memberi kesaksian tuh ketika kaki dan tangan datang masa gitu. Dah, ayo semuanya. Dari jadi klise kita. Mulut kita gitu, yang ngomong tuh kaki. Bersaksi bukan ya? Ngerusak lagi. Itu lagunya dari ayat itu. Iya emang. Saya juga udah nonton film Krisya. Hah? Emang ada di filmnya? Ada yang main Vino Sebastian. Itu dibahas ya? Dibahas. Kan sama ustadz atau ulama siapa gitu diminta. Panjang nih kalau ngomongin Krisya, ntar ngomongin Krisya aja. Iya boleh. Ntar kita ngomongin Krisya aja. Hebat banget tuh orang. Iya betul. Sampai kameramennya nguap loh, gede banget. Nah ini contoh calon kayak saya nih, nggak melek politik nih. Ini kameramen Gen Z ini nih. Jadi itu aja ya kalau Pak calon nomor 1 capresnya ya. Iya karena ada jejak digital ya? Itu yang gue tahu gitu kan, dia bilang saya nggak bakal pernah nyalon kalau ada Pak Prabowo, nggak mau saingan. Tapi buktinya nyalon kan berarti ngejilat udah sendiri ya. Itu aja mesti dipertanyakan gitu. Ya, iya dong harusnya. Dia pernah berjanji tapi diingkari. Itu kan harus jadi pertanyaan besar. Kenapa kalau ingkari? Apakah udah nggak satu visi sama Prabowo? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Jangan ternajar muak kan dia pusing kalau dia bilang. Gua kayak Saiful Jamil ya. Konteksnya janji tapi. Janji kan. Kalau statement nggak apa-apa. Statement. Nah kan bingung, janji adalah statement atau bukan? Statement adalah janji atau bukan? Gimana Kang sebagai dosen? Iya janji sih. Janji ada statement kan? Statement ada janji. Berarti bisa dibilang statement kan kayak menurut saya bla 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 bla. Itu statement tuh. Oh iya benar. Ada menurutnya ya. Ya kalau statement kan berarti bisa jadi nggak bisa lu bilang ngejilat udah sendiri. Kalau ya. Ntar kita lihat lagi di TikTok ya. Gimana? Lupa gua.
di interview siapa gitu dia bilang. Karena mungkin dia statementnya itu menggunakan kata kalau. Nah, itu Kalau jadi ditafsirkannya Prabowo sebagai masih janji. naik, saya nggak bakal lah. Selama Pak Prabowo kayak gitu. Karena waktu itu dia kan masih sama Pak Prabowo ya. Ya kan ngegandeng Sandiaga Namanya Uno kan. manusia kan. Iya. Ya, Dan sekarang dia kan sama Nasdem. Nasdem. Gitu, yang paling berperan di situ kan Nasdem gitu. Pak Surya Paloh lah ya gitu. Nah kalau cerita-cerita di balik itu lu nggak pernah denger ya? Gue juga nggak sih, maksudnya gue nanya aja. Kalau cerita di balik, maksudnya gini loh, maksudnya apa namanya, dosa gitu atau bahayanya kalau dia kayak gitu tuh enggak ya? Enggak ada di TikTok ya? Enggak ada TikTok. Enggak mungkin ada di TikTok. Gue mengkonfirmasi ini nih. Ya enggak ada di TikTok. Yang di TikTok gitu. Kalau identifikasi dia sebagai tokoh yang dekat atau yang menggunakan isu politik identitas, ada nggak di TikTok? Itu terutama karena jejak yang waktu pilkada DKI itu. Belum, kayaknya itu kayaknya peluru terakhir antar musuh-musuhnya kali ya. Udah lagi udah itu. Ya? Kalau di media sosial yang lain udah, maksud gue di TikTok itu apa? Karena TikTok kan begitu tuh ininya. Ya random soalnya Kang. Random, anak muda tuh apa? Mungkin terlalu ini ya, terlalu tinggi kali isu itu ya kalau di TikTok ya. Ya mungkin. Karena kalau di Twitter dan seterusnya itu. Oh enggak, TikTok tuh di X ya, bukan Twitter ya. Di X. Kalau di TikTok tuh apa ya? Ini gue ngepost nih, highlight ngintip aja di ban. Hah? Karena? Nggak tahu karena apa. Nggak ada, gue coba cari nggak ada. Itu yang kita ngomongin Kementerian Keuangan. Biasanya lu ada lagunya nggak? Nggak ada, kan kita vokal. Oh iya ya. Entah dari teksnya kan gue kasih judul tuh, atau gue cantumin YouTube, enggak, yang lainnya gue cantumin YouTube bisa. Padahal aja. Yang politik kurang politik apa ya? Iya. Aneh juga ya. Makanya biasanya ada kok keterangannya. Apa karena Najar ngomongnya sembarangan mulu kan, nggak tahu, makanya di ban sama TikTok kan. Ya, ada yang lebih sembarangan. 2 atau 3 konten gitu. Iya, 2 atau 3 konten ngintip yang gue post di TikTok nggak boleh disiarin. Ada orang males ngelihat muka lu kali ya. Apa sih kalau nggak salah yang Kaesang tuh nggak boleh tuh. Terus yang ini Kementerian Kemenkeu Bu Sri Mulyani boleh malah. Kayak gue juga bingung gue. Oh, jadi isu mengenai politik identitas yang dimainkan di mungkin bisa ada DKI itu nggak muncul di TikTok ya? Bisa jadi, mungkin didepinkan entah itu dari di tag suara kontennya, tahu dari captionnya kah, tahu dari thumbnailnya kan nggak tahu juga. Atau boleh jadi lu nya belum terlalu jauh juga di TikTok gitu mungkin. Maksudnya belum terlalu jauh? Ya artinya nggak nyampe tuh ke lu gitu. Apa masuk akal nggak sih itu? Masuk akal. Oh itu juga masuk akal FYP-nya ya? Iya, karena dia kan nggak nyari, nggak peduli dengan ini. Kebetulan lewat aja. Algoritmanya nggak menggiring ke lu. Ya paling itu muncul kayak gitu kalau habis ada podcastnya Kaesang tuh kan sama politik. Nah baru tuh gua nonton lama, baru berikutnya kayak ada beritanya gitu. Karena kalau di ruang yang lain itu ada 2 mengenai calon nomor 1 ini yang jauh lebih serius dari sekedar janji tadi itu. Yang pertama itu soal politik identitas, dia udah ada jejaknya tuh. Menggunakan agama untuk berpolitik kan. Waktu di pilkada DKI kan yang milih apa namanya, ada yang milih Ahok sampai nggak diterima disolatin di masjid apa. Oh karena waktu itu lawannya Ahok ya, kebetulan. Lawannya Ahok kan. Kebetulan beda agama lah. Sampai ada hubungannya dengan 212 segala macam kayak gitu-gitu. Pokoknya isunya isu politik identitas. Yang kedua tuh yang sering di spill tapi itu sering di spill gitu dan menjadi bahan gorengan. Kalau yang pilkada ini kan yang kasus politik identitas kan agak relatif real ya. Ada fakta-fakta yang bisa diuraikan. Lihat lah, dicari secara sistematis, bisa dipahami gitu. Yang kedua tuh lebih apa ya? Lebih kayak spekulatif gitu. Spekulatif tuh artinya susah dimengerti, mungkin terlalu elit atau apa ya? Biasanya hal-hal yang dianggap sebagai dugaan konspirasi kayak gitu-gitu tuh kan sebenarnya seksi tapi tidak terlalu kuat sebarannya ya. Tidak terlalu lama tuh, biasanya orang nggak terlalu peduli juga karena gitu. Nyari faktanya susah, namanya juga konspirasi kan, namanya juga konspirasi atau apa. Jadi misalnya isu tentang siapa dibalik ya, gitu, siapa dibalik mereka. Nanti kalau dia nanti jadi bonekanya siapa Amerika siapa kayak gitu-gitulah ya.
ada kekuatan besar nih. Dan ini bukan Indonesia nih urusannya gitu, kekuatan. Tapi mungkin koneksinya tetap dari Indonesia gitu. Dan koneksinya bukan dari dia juga, atau boleh jadi dia memang punya kemampuan lobbying yang apa gitu. Misalnya itu ya, bukan kata gue nih. Maksudnya yang tiga tadi itu kalau gue yang gue tahu lah ya gitu. Anies jagung lobby. Iya, misalnya kayak gitu. Emang pembisnis dia? Enggak harus pebisnis kan? Iya, tapi kan kebanyakan yang jagung lobby pembisnis biasanya. Iya. Penipu juga jago. Paling jago malah itu. Iya. Paling jago. Yang ngeyakinin lu ini atau lu beli gitu. Jadi secara nggak langsung Anda mengarahkan Pak Anies. Bukan. Gue jadi kayak takut sih ya. Karena gue biasa aja sih. Kesimpulan lu aneh soalnya nih. Bangsat. Kesimpulan lu jadi buruk gitu. Gue tadi mengkonfirmasi karena gue nggak main TikTok, meskipun punya akun TikTok. Kalau di TikTok kata lu yang rame itu. Kalau setahu gue di media sosial itu mungkin ada banyak ya, tapi tiga itulah ya gitu. Yang lain sih receh-receh lah ya. Receh-receh itu maksudnya kayak apa, keluarga atau apa itu biasa lah, itu dimainkan. Semua orang punya, mana ada sih manusia yang sempurna gitu. Nggak ada, tapi biasa dimainkan. Cuman yang tiga itu emang agak lumayan serius tuh. Ya sama kayak janji-janjinya yang lagi sering beredar kan, kayak Caimin bilang mau ngebebasin Palestina atau apa gitu kan. Oh iya. Nah, itu kan menurut gue juga absurd itu. Ngapain bebasin Palestina? Ya absurd itu buat gue. Buat apa lu bebasin Palestina? Juga masih banyak di kolong jembatan. Apalagi sih janjinya? Itu sih yang paling gue denger, yang lain enggak. Ada makan gratis buat ibu-ibu itu bukan ya? Ya lah, ngasih makan gratis. Lupa. Ada kisah Nabi Sulaiman ngasih makan manusia, makhluk hidup yang nggak bisa, apalagi dia. Apa sih ini? Marah-marah ya tiba-tiba. Gue bingung Nabi Sulaiman. Ya kan bener kan, Nabi Sulaiman kan. Gue lagi mikir kemana tiba-tiba Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis. Ratu Bilqis. Ya kan mau ngasih makan kan, gue compare itu aja, sama-sama mau ngasih makan, mencoba untuk mensejahterakan semua makhluk hidup. Kekayaan pun nggak akan cukup untuk itu. Tapi yang menarik itu pemilihnya sekarang misalnya kalau disurvei itu berapa ya? 20 sekian persen gitu. Karena perbandingannya biasanya jaraknya 7 atau berapa gitu sama nomor 2 ya. Kadang kalau di awal-awal kan nomor 2-nya Pak Prabowo. Kalau sekarang kan Pak Prabowo nomor 1 terus nih gitu misalnya. Ganjar Mahfud di nomor 2 gitu. Misalnya jaraknya kan segitu. Tapi artinya kan tuh jumlah orang yang segitu tuh kalau dihitung ya banyak banget gitu. Emang banyak, Kang? Udah banyak lah. 50% dari 200 juta. Tapi survei itu bukan 20% aja berapa? Dari survei itu bukan sampling ya? Lah iya, tapi kan representasi. Tapi kan namanya sampling kan kita bisa milih. Nah, makanya ini nih parah nih. Iya. Parah nih. Kagak paham survei nih. Emang nggak paham. Kenapa harus sampling? Ya karena nggak mungkin lu survei 200 juta orang. Iya, itu satu. Itu gue tahu banget itu. Ingat loh, tesis lu kuantitatif kan? Kualitatif. Oh enggak ya? Makanya gua hindarin kuantitatif. Males hindarin. Ya tapi kan logikanya, ya. Kan logikanya tetap harus paham loh. Iya, logika paham. Maksud gue meskipun makanya itu karena itu sampling ya. Maksud gue gitu. Kasarnya kalau gua absurdnya gua aja nih ya. Sampling misalkan di Jakarta. Kan kota orang berapa? 20 juta orang misalkan. Nah terus 2%-nya berarti berapa? 20%-nya. Ya begitu lah, jangan matematik lah, pusing gue nih. Ya istilahnya kasarnya kan Jakarta luas nih. Jakarta luas. Ya. Ya dia mengatasnamakan ini sampel dari Jakarta, padahal dia nyarinya di kalangan yang mendukung itu. Kan bisa. Tapi kan samplingnya tetap sampling Jakarta. Nah, itu lembaga survei yang sengaja memang melakukan itu, mengarahkan untuk presentasi gede maksud gua. Ada yang begitu, kan? Tapi kan kita ngomongin lembaga survei yang kredibel, yang memang menjalankan surveinya itu secara ilmiah, dia nggak pakai perasaan gitu. Boleh. Meskipun dia misalnya dia secara personal dia mendukung si A gitu, tapi hasilnya ternyata si A itu jelek, dia tetap akan publish. Menurut lu Kang nih, untuk genjet nih, tim apa tadi lembaga survei yang kredibel tuh apa ya, apa gitu, dicari di mana supaya referensi mereka juga. Nah, nyebut nama gitu nggak apa-apa kan lembaga survei. Oh ya, kalau iya setahu lu aja, setahu gue ya, atau yang lu paling percaya lah lembaganya
misalnya SMRC, Saiful Mujani Research Center, atau lembaganya Burhanuddin, itu apa? Indikator ya? Indikator gitu. Menurut lu masih kredibel gitu. Ya. Berarti buat lu yang mau tahu survei Setahu yang gue lebih, ya, setahu gue. yang mungkin kredibel menurut Kang Nanang. Yang besar. Dua itu sama punya Yunarto Wijaya itu apa namanya ya? Poll tracking ya. Itu oke juga kok gitu. Tahu gue ya. Tiga lembaga itu ya. Lihat orang-orangnya punya jadi di lembaga survei itu setahu gue memang ada dua ini. Ada ya kan mereka harus hidup ya. Iya benar. Hidup itu kan artinya ya memang ada yang misalnya lu punya keinginan untuk maju menjadi pemimpin daerah. Ya kan pertama lu pemetaan dulu. Ya. Itu kan lembaga survei yang melakukan. Tapi nanti hasilnya di store ke lu langsung gitu. Terus didiskusiin peluang lu gimana segala macam. Habis itu selama kalau didampingi ya ada survei-survei dan itu kalau itu tidak dilakukan secara ilmiah, maka orang yang memesan itu tidak akan mendapatkan informasi yang valid. Oke, iya benar kalau itu. Maka dia harus mencari lembaga survei yang memang kredibel. Kredibel benar. Punya kemampuan itu gitu. Ya ilmiah gitu, memang benar gitu, dilakukannya dengan benar, sehingga lu mendapatkan informasi yang sepenuhnya valid gitu, supaya strategi yang lu lakukan berhasil kan? Berhasil. Ya. Kamera gua mati. Nggak apa-apa emang. Lagi penting-pentingnya lagi ya. Gitu. Nggak apa-apa ada kamera tengah, makanya untung ada kamera tengah. Ya penting loh untuk memahami bahwa lembaga survei itu nggak main-main gitu. Harusnya ya. Ya meskipun itu, kita tidak menutup kemungkinan ada yang main-main gitu. Oke, gue percaya. Itu bukan masuk akal, emang benar gitu kan? Emang harus benar. begitu. Benar tuh bukan berarti dia benar tuh maksud di benar tuh bukan berarti hasilnya benar mutlak, bukan. Ya. Benar prosesnya dilakukan dengan objektif. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan sampel tadi yang lu ragukan itu ya memang harus ada sampel karena tidak mungkin kita mensurvei atau menanyakan sebuah pertanyaan atau banyak pertanyaan kepada semua orang kan gitu. Dan cara memilih sampel itu ada tekniknya dan itu tekniknya ilmiah itu ilmu itu sehingga muncullah itu ya quick count. Kan tidak semua orang bukan mampu kan sampel quick count juga, tapi akhirnya kita kan dapat informasi yang akurat kan. Di Indonesia nggak pernah meleset tuh karena di setiap TPS dikirimin kan tuh bedanya cuman sedikit paling sama KPU yang perhitungannya manual tuh, yang betul-betul manual. Jadi KPU tuh manual benar-benar satu-satu dihitung. Kalau quick count tuh sampel tapi ternyata hasilnya kan akurat ya, gitu. Ada margin error yang disebut. Pasti kalau margin error mah human error juga banyak. Oke, begitu dulu. Nanti kita lanjutkan baru satu calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.